Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini di acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Bu Safitri Anugrahwati, calon guru penggerak angkatan ke-9. Salam enggak, Ibu? Satu sebelah sana, Bu. Selanjutnya langsung saja ke acara diseminasinya, yaitu penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Safitri. Kepada Ibu Safitri, saya persilahkan. Tepuk tangan dulu, Ibu. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah saya ditugaskan sebagai calon guru penggerak. Ini adalah tugas saya sebagai modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum menginjak ke materi yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu kita berdiri dulu semuanya ya, biar semangat di siang hari. Soalnya kuliah udah lemes, kita buat semangat. Tidak martabak Ibu ke suara. Mangga. Ikutin ya. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Bertepuk tangan. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Ha ha. Kita nyanyi semuanya ya. Dua, tiga. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Bertepuk tangan. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Ha ha. Iya, terima kasih. Tapi hari ini tidak akan dibawa tertawa terus ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah Bapak Ibu, sebelum ke apa sih budaya positif, ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan coba saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu ya. Tongsil nggak akan ditulis untuk di ini ya. Hanya jawab saja. Nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju tidak? Setuju. Pemberian hukuman, pemberian hukuman dengan melakukan hal positif dapat mendisiplinkan anak. Dihukum, berarti anak bisa jadi disiplin. Setuju? Oke. Kemudian berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Itu selalu diberi penghargaan terus akan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian guru berperan menjadi teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Yang terakhir, guru harus mampu memberikan solusi bagi siswa. Nah, menilai setuju? Setuju. Oke ya, kita sebagai guru harus memberikan solusi bagi siswa ya, karena siswa sekarang selalu banyak problema ya yang dihadapi. Nah, apa itu budaya positif? Sebelum kesini Bapak Ibu, kira-kira apa sih budaya positif yang ada di pemikiran Bapak dan Ibu di sini? Sesuatu yang baik ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berarti seluruh siswa menerapkan budaya positif. Kira-kira apa saja Bu budaya positif itu? Buang sampah pada tempatnya.
datang tepat waktu, santun, membawa tumbler, apalagi berdoa sebelum belajar. Misal ya, hal-hal atau budaya positif yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita ya. Karena sekarang itu budaya positif dicanangkan saja atau hanya ada di kesepakatan kelas, tapi kita jarang mengkoreksi. Benar gak sih budaya positif ini dikerjakan memang sebagai budaya? Budaya itu kan kebiasaan. Kalau sudah menjadi budaya positif, berarti sudah menjadi kebiasaan positif yang anak dengan sadar mau melakukannya. Yaitu budaya positif. Oke, berikutnya. Di sini ada konsep inti yang akan kita pelajari. Ada 6 konsep inti. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi seperti apa? Sebetulnya yang segitiga restitusi ini sering kita lakukan tanpa sadar, hanya kita tidak tahu apa sih. Oh, ini ternyata segitiga restitusi. Waktu saya mempelajari modul ini, ternyata udah orang ini pernah melaksanakan segitiga restitusi. Cuman ini ada bahasa ilmiahnya, bahasa kerennya ya. Baik, kita mulai yang pertama yaitu disiplin positif. Dari budaya positif kita akan menuju ke disiplin positif. Di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi itu berarti ada kesalahpahaman atau kesalahpengertian mengenai teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Di sini kita selalu menganggap guru itu bisa mengontrol murid. Betul, kita bisa mengontrol murid. Bayangkan ya, dulu 40 orang, sekarang 28 saja susah. Kamu kelas budi 5 miliar, lihat tiap hari. Susah kita ngontrolnya, ibu tiap hari beda-beda anak-anak teh. Sekarang begini, besoknya rubah lagi ya. Berarti ini harus dihilangkan bahwa guru sebetulnya tidak bisa mengontrol murid. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selalu berikan penguatan positif, tapi kadang-kadang tidak bermanfaat buat anak. Ya, karena tidak ada terjadi perubahan. Kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Betul tidak ya? Kita selalu menganggap itu anak tadi kritik. Kamu mahnya angger we, pangpanderina wae. Tiap hari bisa panderi deui. Nah, kira-kira muatan kritikan itu bisa membuat anak bisa menjadi merasa bersalah atau melabalisasikan, oh cek guru ge da aku mah terakhir wae. Jadi kan terakhir anak teh. Karena di mindset anak sudah tahu begitu, terakhir. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saya sendiri kadang waktu aku pertama jadi guru begini, karena anaknya kudu nurut hak guru. Ya bisa. Tanpa kita menyadari atau tanpa kita mengajak anak untuk berdiskusi, mengapa saya harus menuruti apa yang ibu katakan? Apa bu efeknya kalau saya mengikuti aturan yang ibu berikan? Jadi anak itu harus diajak berdiskusi. Anak kelas 1 juga bisa ya. Anak kelas 1 itu sudah bisa diajak berdiskusi itu hal-hal yang ringan. Seperti nanti kesepakatan kelas itu tidak harus kelas tinggi saja yang diajak berdiskusi, tapi anak kelas 1 juga sudah bisa melakukannya ya. Kemudian sekarang sebelum ke berikutnya, coba ya Bapak Ibu sekarang satu tangan dikepalkan, tangan yang biarkan saja. Sekarang dengan temannya, suruh temannya salah seorang aja membuka kepalan tangan ibu. Anggap di sini tuh ayo emas berlian, permata gitu ya, hal yang sangat berharga bagi ibu. Ya, teman di sampingnya suruh buka, paksa, boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh dibimbing, boleh diajarkan emas, boleh diajarkan jasa. Terima kasih.
terbuka apakah orang lain atau diri kita sendiri? Berarti kitalah yang mempunyai peran untuk mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak. Ya. Kita tidak bisa mengontrol anak harus seperti apa. Kontrol itu ada dalam diri anak sendiri. Bagaimana anak itu mengontrol dirinya untuk tidak berperilaku yang negatif. Kita sudah mengingatkan, kita sudah buat kesepakatan kelas, kita sudah buat peraturan sekolah, tapi tetap dilanggar. Karena kita tidak berfungsi untuk mengontrol orang lain, tapi dalam diri kita yang berfungsi untuk mengontrol orang lain. Makanya sih ada nama lagi aturan yang dilanggar. Iya, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Seperti kita menggenggam apa yang ada di genggaman kita, gitu ya. Kayak di rumah ini keleket, kita tidak akan dibuka. Atau mau cek kuliah mah, buka itu udah karunya. Itu kan yang mengontrol diri kuliah, ya. Gitu, lihat jangan lihat. Oke, kita lanjutkan ya. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Menghindar nih. Yang pertama, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang termotivasi karena ini bisa. Aku mau gitu ya, kata bu guru, sama bu guru suka dikasih hadiah, ikutin ya. Kemudian motivasi kedua, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kamu tak atau kerjakan sungguh sampai dihukum. Ada yang begitu anak ngerjakan sieun. Karena yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sulit untuk mencapai ke sini anak. Biasanya yang nomor 1, nomor 2, oke, kita bisa lihat. Ya. Dan kita juga sama kan? Di sekolah juga kan, datang tepat waktu udah bisi absen, tekaburu, kayak dipotong gajinya. Itu kan ada hukuman konsekuensi seperti itu. Nggak sadar sendiri bahwa saya harus datang tepat waktu, itu aturannya. Gitu ya. Jadi belum sampai ke tahap kita sadar bahwa itu adalah sebuah budaya positif. Masih ke nomor 1 dan 2. Tapi insya Allah ya, kita selalu menyatakan anak untuk sampai ke level yang ini. Sadar dengan dirinya, bisa mengontrol dirinya. Berikutnya, mengapa harus keyakinan kelas? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Biar bisa kontrol. Apalagi kontrol kemana? Ayo, Bapak Ibu sudah bikin keyakinan kelas di kelasnya atau kesepakatan mungkin ya? Ya, kesepakatan dan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan, tapi biasanya keyakinan kelas itu ditandatangani oleh anak. Ya. Berarti anak kalau sudah menandatangani, dia sudah siap mengikuti kesepakatan bersama. Kalau kesepakatan hanya sebagai apa? Beda aturannya, aturan, kesepakatan, keyakinan itu berbeda. Kalau aturan ada konsekuensi, hukuman. Kalau kesepakatan, anak yang melakukan bersama guru-guru. Anak-anak hari ini kita buat kesepakatan kelas. Kira-kira yang pertama mau apa ya? Itu harus diberikan kepada anak. Nanti ketika anak sudah paham, kita buat setuju, jangan banyak-banyak ya, 3 sampai 7 sudah kesepakatan kelas. Jadi pampang nih bu di kelas ini sudah ada di belakangnya. Nah anak-anak, ini kesepakatan yang sudah kalian bikin bersama. Setuju tidak? Setuju, oke. Mau dijalankan? Misalnya mau. Kalau mau, yuk kita buat keyakinan kelas kita berubah. Jadi ditandatangani setiap anak. Kumaha bu mau pinuh di karton tenan naon? Muter karton pinuhan ku tentangan jadi hiasan. Ya. Itu bisa dijadikan sebagai keyakinan. Kalau anak sudah menandatangani, berarti anak sudah berjanji dalam hati mau melaksanakan komitmen bersama. Nah itu ya, kenapa pentingnya keyakinan kelas? Biar di kelas anak-anak menyadari apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Kalau tidak ada seenak mawe itu di kelas tapi ayah oke kadang-kadang masih seenak anak karena tidak ada keyakinan tadi.
tidak ada proses penanda tanganan sebagai perjanjian, ya. Kalau pertama ada taken kontrak, gitu ya, apa yang dilakukan anak di dalam kelas. Prosedur keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini ada prosedurnya, Bu. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas atau mimpi. Biasanya saya kalau tahun ajaran baru suka anak-anak kita mimpi bersama yuk di kelas. Ibu mimpi Ibu? Mimpi, kelas kita mau dibawa kemana nanti 1 tahun ke depan. Sampai kamu lulus mau seperti apa kelas kita. Itu kan macam-macam, banyak. Gak apa-apa. Anak suruh menuangkan ide-ide untuk mencapai kelas impian. Bu, kelas impian aku mah pengen nanti ya kalau misalnya lulusnya jadi berprestasi di kelasnya. Minimal di kelas anak berprestasi. Kemudian nanti di sekolah, nanti di luar sekolah. Itu kelas impian. Kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini yang kita suka lupa. Kalau bikin kesepakatan atau aturan, jangan buang sampah sembarangan. Itu bukan kalimat positif, Bu, itu kalimat negatif. Dan itu sudah tidak boleh lagi dilakukan atau diterapkan sebagai peraturan sekolah. Kira-kira diganti jadi apa? Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi anaknya di parang hijau ke wadah uruntan. Ya, harus datang atau jangan datang terlambat ke sekolah. Diganti jadi datang tepat waktu. Ya, nanti gak apa-apa kita ketika bikin kesepakatan kelas simpan terus aja kalimat-kalimat itu. Jangan anak kita rubah yuk. Biar enak didengarnya, biar kita sama-sama bisa melakukannya. Kita ganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Biar anak ganti sendiri. Gitu, ya. Jangan atau tidak memakai perhiasan ke sekolah. Kira-kira apa tuh di rumahnya? Jangan pakai perhiasan. Jadi kalimat positifnya apa? Ya, pernah anak gak boleh pakai perhiasan. Kalau hari gue tuh pakai emas, ibu pakai cincin. Ya, menggunakan aksesoris tidak berlebihan atau sewajarnya saja, ya. Jadi jangan di tiap jari ya emas sungguh dengan karena gitu ya. Karena nanti anak itu ibu guru jeung naon gitu berenjung gitu kan, anak gak tahu ya. Ya, yang namanya guru itu kan sebagai guru dan ditiru, anak melihat. Tapi kalau anak-anak kecilnya ngeliatin aja gitu jadi objek kitanya, ya. Kemudian yang berikutnya meninjau kembali ide-ide yang sudah dituangkan oleh murid. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya kesepakatannya banyak, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan. Itu kan sama ya, itu bisa dikelompokkan menjadi jagalah kebersihan. Jadi nanti kalau ada kesepakatan yang sama, itu bisa dikelompok-kelompokkan oleh kita, jadi dia tidak terlalu banyak. Menandatangani kontrak keyakinan kelas. Nah, yang tadi ya, kalau sudah ditandatangani berarti anak harus konsekuen dengan apa yang dibuat bersama. Makanya ibu kalau bisa di kelas jangan bikin aturan sendiri. Anak-anak ya peraturan di kelasnya tak ibu kasih tempelkeun dibaca. Awas amun teu ieu tah ibu dihukum. Nah, tuh cibolo teh ibu ieu da ibu nu bieuna oge. Anak-anak sekarang sudah bisa ya, sudah bisa berargumen dengan kita di kelas-kelas tinggi. Jadi kita ajak anak-anak berdiskusi, buat kesepakatan bersama, ya. Kemudian nanti salah ya, mengingatkan murid jika mengabaikan kesepakatan. Ayo anak-anak, tadi siapa yang tidak piket? Ada nggak yang melanggar kesepakatan kita? Sudah ditanya. Oh iya Bu, kalau melanggar tidak sesuai ya dengan yang ditandatangani, ya Bu misalnya. Ayo kita rubah bersama. Memang jika seperti 3 dramanya begini, tapi memang harus begitu pada anak-anak itu. Anak-anak senang kalau diajak berdialog, ya. Kemudian yang berikutnya melakukan refleksi dalam kurun waktu tertentu. Jadi setelah kita berkeyakinan, ini boleh 3 bulan sekali, boleh sebulan sekali kita refleksi.
Anak-anak sudah berjalan kesepakatan kita selama 1 bulan. Kira-kira ada yang melanggar nggak selama 1 bulan? Oh ada yang ini. Nanti itu kita bisa refleksikan pada anak. Kalau begitu yang melanggar apa alasannya? Mengapa dilanggar? Apakah keberatan? Jadi selalu kita berikan pertanyaan. Biarkan anak mengungkapkan sendiri. Bu, aku mah keberatan, gak mau ini. Jadi harusnya bagaimana? Bu, bisa nggak diganti? Boleh. Mau seperti apa? Anak mengganti sendiri misalnya. Yang lain setuju tidak? Setuju. Oke, kalau setuju kita ubah lagi kegiatan kelas, kita buat lagi, kita tempelkan lagi. Itu ya. Jadi selalu harus ada refleksi. Kemarin saya merefleksi kepada anak-anak karena banyak yang melanggar kesepakatan kelas. Bu, rumah ada ibu apa yang berubah? Boleh membawa HP? Oh, itu mah masih itu karena sudah aturan sekolah tidak boleh membawa HP, harus sinkronkan aturan sekolah dengan kesepakatan kelas. Makanya kata sekolah anak-anak tidak boleh membawa HP di kelas, ibu boleh bawa HP. Berarti ibu tidak mematuhi aturan sekolah. Karena diskusi, oh nyanyi punya, nanti teman nanya bu, iya tidak boleh. Ganti yang lain. Seperti itu ya. Seru bisa kalau anak-anak kelas tinggi itu kalau ada diskusi seru. Mereka sudah open minded ya. Jadi mau berpikir, mau mengungkapkan perasaan mereka. Oke, ini sudah ya. Sudah tentang keyakinan kelas. Paham ya Bapak-Ibu ya? Semangat untuk ini jangan ngelamun gitu kan. Ya, berikutnya posisi kontrol seorang guru. Nah, ini yang susah untuk dilakukan tapi harus dilakukan. Ada 5. Yang pertama, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Ibu, ini kita harus ada ya. Di sini tuh kita milih seperti apa. Sekarang kalau yang bawa buku boleh tulis kira-kira selama ini kita posisi kita sebagai apa. Gak usah dikumpulkan tulis ya. Nanti setelah dibahas kelihatan selama ini ibu seperti apa. Ya, sudah ada. Boleh dalam hati tuh ya. Yang bawa buku mah boleh. Saya tipenya ini. Saya tipenya ini. Ya. Ya, berarti tergantung kondisional ya. Tuh, tapi ada satu tipe yang harus dan sering kita lakukan gitu ya. Nah, seperti apa tipe-tipenya? Ya, penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum semua berkata, ayo patuhi aturannya, awas. Mencuri ibu tenurun, tinggalin ke ibu besok. Nah, itu tipe penghukum. Sebenarnya ada videonya tapi bisa panjang. Kemudian nih, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Salah dari tenang di bejaan budak teh. Sebab begitu ya, kadang-kadang kita ya, itu tipe penghukum. Pasti selalu yang terakhir wae kamu mah pulang teh. Maka kan di kelas teh kok ngobrol wae. Fokus di belajar teh. Jadi we kieu. Pulang teh terlambat ya, pulang teh di penekanan. Dia asal posisi merasa terhukum. Dan itu juga suka saya lakukan. Ya, karena udah tehnya. Jadi kita jadi tipe ini. Dan ini kalau bisa Bu dihilangkan. Kalau belum bisa pelan-pelan dihilangkan. Ya, karena anak-anak dengan posisi penghukum itu efeknya katanya bisa membuat anak kalau yang pendendam dia akan mengingat kita sebagai guru yang paling galak, guru yang jutek, guru yang julid, guru yang males untuk dimasukin kelas. Banyak kejadian ya kalau di sekolah tinggi itu. Kemarin saja kan kita sudah dengar ya disuruh sholat tuh ya guru mantap jadi apa? Ya menjadi masalah yang besar gitu, hanya disuruh sholat saja. Kalau mau disuruh yang muntah modelnya protes orang tua. Jadi pakai bahasa yang baik. Usahakan tipe penghukum ini dihindari. Kecuali kalau memang
urgen gitu ya. Kalau memang darurat sekali anak itu sudah dikasih perhatian dewasa, kita bisa menjadi posisi ini, seperti ini. Namun biasanya yang tipe penghukum itu nadanya sok keras, dia nadanya tinggi. Tuh kan cik ibu ke kasihangan wae, kemana wae kamu pasti kasihangan, oh nadanya tinggi. Dia tipe penghukum. Ada di sini tipe penghukum? Ada ya, kadang-kadang. Tapi jangan sampai mendalami gitu ya. Yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah biasanya nadanya lembut. Nah, kata-katanya seperti apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sudah ibu kasih tahu? Gitu deh kamu teh. Kok gitu deh ya? Lembut dulu biasanya ya. Kemudian gimana coba? Kalau kamu begini terus, nanti mama kamu marah sama ibu. Ibu yang disalahin, anaknya jadi bagi bersalah. Seperti gitu ya. Kadang-kadang ya kita sudah seperti itu. Ayo anak-anak, sok gerak tonggarannya wae kamu teh. Oke mau ke pas sekolah aja lewat, ibu diambekan anak. Padahal pas sekolah lewatnya, butuh tuh kurang diambekan. Sebelum dulu ibu kamunya bisa diambekan. Padahal anaknya belum berbuat salah. Jadi tapi dia diposisikan dia merasa bersalah. Sok tonggarannya wae. Kebisi ibu itu gerakan di kelas kamu mau gandeng wae pasti Pak. Ya. Seperti itu ya. Jadi membuat anak merasa bersalah. Yang berikutnya teman. Nah ini ya, guru pada posisi ini akan berkata, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah tuh ya kalau gitu yang sama ibu dibereskan. Ada yang sudah seperti itu. Bu, aku mau ngerjain PR. Kamu kenapa ngerjain PR? Oh ya udah tuh nggak apa-apa hari ini, baik. Ibu apa? Ibu maafkan, tapi bisa jangan gitu lagi ya. Itu gitu deh. Karena kita memposisikan diri sebagai teman, gitu deh. Ada efeknya Bu. Kalau misalnya kita memposisikan sebagai teman, biasanya anak ketergantungan kepada kita. Bisa jadi anak kurang hormat kepada kita ya, dan kitanya juga menganggap seumuran dengan mereka. Jadi bingungnya posisi yang gimana atau kondisinya gitu ya. Tergantung kondisi sih kalau menurut saya. Kadang kita bisa jadi posisi teman, bisa juga jadi posisi penghukum. Nah ya. Kemudian yang keberapa nih? Pemantau. Nah, guru yang tipe pemantau ini biasanya lebih kepada aturan yang diterapkan. Tuh, kamu kesiangan. Tahu nggak kalau kamu kesiangan? Apa konsekuensinya kalau kamu kesiangan? Pasti selalu menanyakan konsekuensi atau sanksi. Kamu nggak ngerjain PR. Tahu nggak sanksinya apa kalau ngerjain PR? Dia seperti itu. Itu tipe pemantau. Ayo ngebahas tentang sanksi-sanksi yang diberikan. Mau upacara, karena kalau upacara kita jadi tipe pemantau. Kamu nggak mau pakai sepatu hitam. Tahu nggak apa kamu pakai sepatu hitam? Akibatnya berdiri di depan. Ya, itu tipe pemantau. Sesekali tidak apa Bu. Ini untuk mendisiplinkan anak, biar anak tahu bahwa di sekolah itu ada aturan. Ya. Nah yang terakhir tipe manajer. Kalau manajer ini tipe yang sempurna. Guru yang tipenya manajer ini biasanya selalu bertanya tentang apa yang kita yakini. Kembalinya ke keyakinan kelas. Bisa ucup kenaon kesiangan. Apa alasan ucup kesiangan? Ucup tahu kalau kesiangan bagaimana? Jadi anak ditanya alasannya kenapa. Tidak langsung menghukum jika tipe penghukum tadi kasiangan deui terus saya kasiangan. Itu tipe penghukum atau merasa bersalah. Tapi kalau tipe manajer selalu ditanya apa alasannya. Anak-anak diajak diskusi. Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia memperbaikinya. Jadi anak diajak mencari solusi. Itu tipe manajer. Ya, nah ini harus ada Bu. Kita harus membiasakan posisi kita menjadi tipe manajer. Lihat kunaon kasiangan wae, betul dia biasa macet. Kunaon tiasa macet. Angkat tamu sabaraha,
tabu 7. Ari dapat tabu sabaraha? Tabu 7. Pantes we atuh kasihan. Elia melanggar melanggar ibu. Besok kan pada diulangi deui, moal insyaallah. Selalu begitu ya, tipe manajer itu begitu. Untuk Elia kasihan deui, tanya waktu. Oh, ini geus putusnya ini. Buku kan kadang-kadang kita juga kan di kondisional di jalan. Ari datang udah dari awal di prepare siapan. Ayo ini jalan tes segala macamnya. Nah, kalau anak yang seperti itu sering terjadi masalah-masalah, kita usahakan posisi seperti ini ya Bu ya. Anak biasanya dengan begini, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Anak-anak, atau kamu tahu nggak kamu kesiangan? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh yaitu ibu tidak disiplin datang tepat waktu. Menurut kamu itu bagus tidak? Enggak ibu, enggak bagus. Mau dirubah tidak? Mau. Bagaimana caranya? Terus datang lebih awal. Gimana datangnya lebih awal? Disiapkan bisa dari semangat. Jadi anak tuh dikasih dikorek terus. Kamu siap melakukan itu? Oh siap ibu. Ini kan sudah keyakinan ya bu. Ya jadi anak biar sadar dengan sendirinya. Jangan anak sudah salah kita hukum jadi dia merasa bersalah, kita kasih sanksi, dan belum tentu efektif anak mau berubah besoknya. Gitu ya. Sabar itu memang harus bersabar ya. Nah sekarang kita lanjut kepada kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. 5 dasar ini juga harus dimiliki oleh seorang anak. Dan ketika seorang anak tidak terpenuhi keinginan dasar salah satu kebutuhan dasarnya ini, maka jangan salah kalau anak tidak nurut dengan kita. Jangan salah kalau anak jadi melanggar peraturan. Jangan salah kalau anak akhirnya tidak suka dengan pelajaran yang kita ajarkan di kelas, atau dia tidak termotivasi. Kenapa? Karena 5 kebutuhan dasar ini belum terpenuhi. Ada anak yang di kelas kunaon sih kamu teh dari tadi lesu, nggak fokus, kenapa? Itu ditanya. Bisa jadi ada beberapa di sini yang tidak terpenuhi, misalnya kurangnya kasih sayang, atau misalnya orang tuanya karena broken home-nya, dia jadi tidak menerima kasih sayang dari kedua belah pihak misalnya. Jadi ke sekolahnya males. Atau mungkin dia tidak memiliki kebebasan di kelas, artinya dibully dengan teman-temannya. Kamu kenapa nggak mau ke sekolah? Takut di sekolahnya diejek wae. Berarti dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, sekarang kita sudah menggalakkan tentang disiplin positif, salah satunya bullying. Yaitu sudah di Bandung termasuk salah satu kota yang tindakan bullying itu paling banyak. Makanya kenapa sekarang sekolah-sekolah digalakkan dispo ya, disiplin positif untuk menerapkan hal yang salah satunya adalah bullying, kemudian intoleransi dan pelecehan seksual. Jadi 3 kategori disiplin positif itu yang sekarang sedang coba dihilangkan oleh Kota Bandung. Ya, karena banyak juga pelecehan seksual itu dari mana? Bisa dari guru ke siswa, bisa dari siswa ke siswa lain, atau guru dengan guru, itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Nah itu sudah ada di sekolah-sekolah, ya, sering terjadi. Nah sekarang ke kesenangan. Anak juga di kelas butuh kesenangan. Ya, ketika masuk ke kelas kita kondisikan anak-anak harus senang dulu. Jangan dulu langsung anak buka halaman sekian, ayo buka pelajaran matematika. Matematika itu siun. Aduh ibu, matematika deui. Ya, bagaimana kita menerapkan matematika agar anak-anak senang? Ya diajak dulu ice breaking, ya. Nyanyi dulu sampai anak sudah siap belajar. Sudah bu, oke kita mulai ya. Ingatkan kembali materi anak-anak yang sebelumnya pasti Bapak Ibu ini sudah melakukan ya, dan jago-jago dalam ice breaking. Kemudian kekuasaan. Kekuasaan di sini berarti anak memiliki hak untuk menikmati suasana belajar yang
menyenangkan. Berikan hak itu kepada anak-anak. Anak-anak, kamu pengen bagaimana sih di kelas belajarnya? Bu, aku mau pengennya ibu jangan galak-galak, jangan ngasih soal banyak. Oke, tapi ada ibu juga inginkan hak ibu. Pertama, kamu fokus, kamu dengarkan, disiplin di kelas. Jadi harus balance ya, anak-anak hak yang ini kita juga utarakan hak kita seperti apa. Tuh, oh ya kalau gitu ya, jadi kita jangan nurut aja gitu. Tapi tetap ketika anak mengutarakan haknya, kita juga utarakan hak kita. Jadi sama-sama ada keseimbangan ya. Dan sekarang itu belajar harus berpihak kepada murid. Berpihak itu bukan berarti terus yang murid tidak. Tapi bagaimana anak-anak di kelas menjadi objek, menjadi subjek, ya bukan menjadi objek. Biarkan semuanya anak yang belajar. Kita hanya sebagai fasilitator saja yang memfasilitasi anak-anak. Ya. Kalau di kurikulum Merdeka mungkin sudah ada ya pembelajaran berdiferensiasi sudah. Nah itu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Setiap murid punya minatnya masing-masing. Setiap anak punya gaya belajarnya masing-masing dan itu harus kita penuhi. Bu, anak yang telat gimana ya punya? Gak bisa anak yang slow learner, dia harus ngikutin anak yang fast learner. Bagaimana pun caranya memetakannya ada di pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak kita lakukan dulu observasi awal melalui asesmen non diagnostiknya. Di situ ada kelihatan bagaimana gaya belajar anak. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang auditory, ada yang audio visual. Nah itu harus di kelas itu harus diterapkan. Saya juga masih belajar bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada anak yang misalnya anak yang sudah paham utuh, paham sebagian, dan belum paham sama sekali tentang perkalian. Kalau anak yang sudah paham utuh perkalian, dia bisa mengalihkan 1 sampai 100 dengan cara saya bersusun pendek kalau itu materinya. Tapi ada anak yang paham sebagian, hanya tahu perkaliannya, gak bisa kumaha caranya bersusun pendek. Ada anak yang belum paham sama sekali, gak tahu kumaha perkalian, gak mau kumaha cara ngalihkeun anak. Nah itu harus kita fasilitasi. Misalkan kamu ikut sampai kalau kayak gitu, bentuk ibu dan pasti nilai nama KKM. Nggak begitu ya. Kalau pembelajaran di kurikulum Merdeka tidak seperti itu karena setiap anak punya capaian pembelajaran yang sama. Kalau misalnya materi tentang perkalian, misalnya bersusun pendek atau tentang perkalian 2 buah bilangan, biarkan anak yang sudah paham mengalihkan dengan langsung 12 kali 3 sama H. Atau ambil anak yang ibu ini mah baru penjumlahan berulang, biarkan dia mengerjakan penjumlahan berulang. Tapi materinya sama, materinya 12 kali 3, tapi cara pengerjaannya berbeda. Itu berdiferensiasi. Guru imah 12 kali turun ke 12 sama 12 sama 12 sama gitu ya, atau 3 tambah 3 sama 12, tapi hasilnya sama 36. Tapi dengan cara yang berbeda. Nanti yang ini kalau sudah semakin sering diperlakukan, dikasih motivasi, dikasih perhatian yang lebih, nanti dia akan bisa mengikuti ke anak-anak yang sudah paham utuh. Saya juga belum praktek bagaimana berdiferensiasi ya, cuma dari teori seperti itu. Berikutnya, nah ini ada segitiga restitusi. Ada 3 dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan, kembali ke keyakinan. Nah segitiga restitusi ini digunakan ketika kita menghadapi siswa yang berbuat kesalahan. Ya, nanti di dalam segitiga restitusi ini ada tipe kontrol guru sebagai manajer. Bagaimana memvalidasi tindakan itu? Ya. Nah, menstabilkan identitas yang pertama. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
Nah itu ya kata-kata yang sudah diucapkan ketika kita posisi sebagai manajer dan mau melakukan tindakan menstabilkan identitas. Ketika anak terlambat, misalnya Ucup, kamu harus terlambat. Tidak apa-apa Ucup, ibu juga suka datang terlambat. Itu kan kita ucapkan, ya. Tapi Ucup, misalnya kita duduk dulu ya. Kenapa kamu bisa terlambat? Itu kayak tadi dikasih pertanyaan lagi. Tapi ibu maaf ya saya terlambat. Ya kamu udah kebiasaan tiap hari terlambat terus ibu. Tangannya coba lagi. Engkau udah minta maaf tapi untuk di respon dengan positif. Jangan nanti anak kamu minta maaf mau kesiangan. Kamu kesiangan aja ya ibu memang. Dia anak ketika bahasa ya. Jadi coba kita menstabilkan dulu identitas anak yang kesiangan itu kenapa? Dipertanyakan dulu ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ditanya lagi, benar gak sih? Ucup, ibu sering dengar nih dari guru bidang studi, kamu suka kesiangan aja yang setiap hari. Betul tidak? Oh iya ibu betul. Kamu tahu kenapa sering kesiangan? Karena ibu bangunnya juga suka kesiangan, jadi kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Karena tidurnya malam-malam. Tanya lagi, kenapa tidurnya malam-malam? Karena main game. Kenapa kamu main game sampai malam? Terus dikorek. Sampai anak akhirnya mengakui kalau iya bu saya bersalah. Itu ya. Nih di sini memvalidasi nama. Jadi mengkonfirmasi istilahnya kepada anak, betul nggak sih kamu kesiangan? Betul nggak sih kamu berbuat ini? Itu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Nanti dari sini anak tidak ditetapkan sebagai bersalah dulu. Nanti pada akhirnya dia bilang, oh iya bu saya bersalah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Memang kadang sulit ya bu ya untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Kamu anak itu sering melakukan kesalahan yang sama. Tapi itulah guru memang harus dituntut sempurna. Ya. Yang ketiga, kemudian menanyakan keyakinan. Kemarin itu keyakinan. Kamu kesiangan. Apa yang menurut kamu alasan kamu kesiangan? Nanti anak bertanya. Terus menurut kamu apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas? Bicara lagi, kemudian baru diberikan solusi. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Betul? Ya bu, betul. Kalau kamu sudah tahu, kamu merasa bersalah tidak? Iya ibu. Mau diulangi lagi? Tidak bu. Yakin? Yakin. Kalau begitu, kamu bisa minta maaf bisa pada teman-teman kamu karena kamu datang kesiangan. Besoknya berjanji tidak diulangi lagi, ya. Itu tadi ada videonya, tapi tidak ini ya, tidak bisa disiapkan. Nah, itu tadi dengan segitiga restitusi. Bagaimana yang pertama Pak? Kita tunggu. Menstabilkan identitas ya. Jadi menanyakan dulu kepada anak alasannya mengapa kamu kesiangan atau mengapa kamu buang sampah atau kenapa kamu tadi katanya kamu misalnya mencubit teman kamu, kenapa alasannya? Udah sih itu waktu ibu udah mimpian. Anak dikorek dulu ya. Kemudian memvalidasi tindakannya salah. Betul nggak kamu tadi mencubit teman kamu? Enggak ibu, betul. Kamu benar tidak mencubit, tapi ibu dengar loh informasi dari guru atau dari teman kamu yang lain. Ibu cek sahaya lama ibu itu. Oke, ibu panggilkan teman kamu ya. Ini untuk temannya yang tadi bilang bisa melaporkan, dikonfirmasi betul. Nanti sama-sama ditanyakan selanjutnya ya yang tadi ya. Kalau betul, kira-kira apa peraturan sekolah yang sudah kamu langgar? Misalnya tidak menghargai teman atau tidak sayang dengan teman, gitu ya. Itu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau begitu, kamu baik nggak sih melakukan itu? Ajak anak, suruh anak yang menjawab sendiri, nanti anak sendiri yang menemukan solusi. Nah, kalau kamu melanggar peraturan sekolah, kira-kira hukuman apa ya yang tepat buat kamu? Atau sanksi apa ya yang tepat buat kamu?
Aduh apa tuh Bu ya? Jangan dari kita, biarkan anak yang menemukan sendiri. Ya tuh Bu, saya mah janji aja tuh Bu lah. Misalnya mau membersihkan kamar mandi, betul? Iya Bu, nggak apa-apa. Hukumannya bersih kamar mandi. Oke, kalau itu yang kamu mau, suruh bersih kamar mandi. Kita konsekuen ya. Kalau anak maunya begitu, suruh. Oke, kamu ingin bersihkan kamar mandi, lakukan. Ya. Nanti setelah selesai tanya lagi, bagaimana kamu bersihkan kamar mandi? Aduh Ibu mandi bau, kamar mandi teh dengan hoream apa Bu kan? Kalau nggak mau, berarti kamu boleh melanggar lagi nggak? Misalnya. Enggak, gue nggak mau. Sudah, kalau tidak mau berarti kamu berjanji tidak akan melakukan lagi. Tuh, ya, secara teori mah seperti itu menerapkan segitiga restitusi. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Saya sudah coba di kelas dan itu anak memang ada yang jujur, ada yang tidak. Kakalah ditaruh saya nangis Bu, dua anak teh apa jadi nangis Ibu naros teh. Jadi saling aduh berarti belum berhasil segitiga restitusinya. Tapi tetap kita sebagai guru, ini andalan kita ya Bu ya, bagaimana bisa mengubah perilaku anak jangan sebagai perilaku yang negatif menjadi sebuah budaya yang negatif. Negatif kan, kalau bisa perilaku negatif dibiarkan, tidak ada dialog, tidak ada segitiga restitusi ini, maka dia akan selamanya menjadi sebuah budaya negatif. Mungkin buat dia positif ya, biasa ya. Tapi nanti ke teman-teman yang lain jadi sebuah budaya negatif. Saya juga masih ada satu orang yang susah yang selalu kesiangan setiap hari. Itu sudah dipanggil orang tuanya, sudah diskusi, anggaran. Dan apa akibatnya? Protes satu kelas. Ibu mah hari itu kesiangan, tadi kumahakeun ibu hari abi kesiangan ibu mah ini cara suka temenang kesiangan. Kenapa mesti sirik dengan hal yang begitu? Jadi kita harus utarakan ya, mengapa kalau anak bilang ibu kunaon tuh ibu, kita harus punya jawabannya. Dan anak kelas 5, kelas 6 bahkan di kelas 4 juga ya, itu kritis, apalagi dengan pembelajaran kurikulum merdeka kan anak untuk ditutup nalar kritis. Dan ketika ada anak yang kritis, kita tuh harus senang Bu, walaupun mungkin masih dalam negatif ya, gak apa-apa. Ketika anak bertanya apa saja, ke. Oh iya, Bu, hari katanya kok masih Bu, kamu laki jadi perempuan haji kan ada anak kelas sudah gitu ya, padahal belum ke materi pubertas, tapi udah anak mulai ke sana. Kamu tahu dari mana informasi itu? Baca Ibu di Google. Ada anak yang suka main internet seperti itu ya, jadi dia tahu. Ya kita jawab saja. Ya, jangan sampai kamu tehnya, itu mah urusan dewasa, begitu mah. Cici we pemakan, enggak begitu. Anak sekarang kalau sama kita dibegitukan, dia akan mencari informasi kepada orang yang mungkin saja salah, dan nanti dia dapatnya informasinya juga salah. Ya. Oke, berikutnya terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah ada dari Ibu Lin. Ya, itu pemaparan saya mengenai bagaimana budaya positif yang coba kita terapkan di sekolah. Dan nanti kalau memang ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu terapkan tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Dan saya juga pernah mengikuti workshop DISPO, itu saya ada RTL-nya ya, kita tidak lanjutkan tentang disiplin positif, tapi belum bisa waktu itu karena memang ada kesempatannya, dan kita harus nanti dengan PPID kita coba buat spanduk tentang disiplin positif, dan itu harus dimulai dari kelas tinggi dulu. Nanti anak-anak itu mengkampanyekan ke kelas-kelas seperti apa sih budaya positif yang disiplin positif. Udah mah disiplin kudu positif, kan biasanya kita dari itu disiplin pasti positif ya. Nah, seperti apa sih yang tadi itu yang 3 itu, stop bullying, pelecehan seksual, dan intoleransi. Anak suka yang intoleransi ini masih saja susah untuk dibenahi. Ya, mengejekan bapak anak ya, Bu bapak abi tinggal ibu mau kita kecewanya gimana dan sekarang ya. Tapi itu harus segera dihilangkan, jangan jadi sebuah kebiasaan. Terutama di kelas tinggi, manggil anak pakai manggil bapaknya. Iwan, siapa namanya Iwan? Ibu abi kira ibu nyalain Iwan. Nama kamu
Oh siapa Iwan? Bapak Andi. Emang berarti bapak kamu Iwan? Iya benar kan? Benar. Nah itu kenapa? Oh tim muda. Lihat. Resep gitu jadi sebuah kebiasaan atau panggil dengan fisik, body shaming gitu ya yang masuk ke bullying itu nantinya. Jadi ada kesalahan verbal dan non verbal. Jabrik mana jabrik? Nah jabrik padahal botak disebut jabrik. Ibu udah bahagia aja jabrik kan ibu. Itu udah terlalu bahagia. Bapak Islam itu kadang-kadang unik ya. Gak masalah semuanya anak-anak itu unik. Kelas 1 kelas 1 unik. Makanya biarkan keunikan itu kita coba kemas menjadi sesuatu yang positif. Bu sih mah setukang jangan kita labeli seperti itu ya. Jadi kita labeli anak-anak kita dengan label-label yang positif ya. Mun si gendut misalnya sama makan wae, wah ini mah si sehat gitu ya. Wah ini si sehat, ini si rajin, dan rajin wae masih jadi dilabeli dengan hal yang positif ya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bu Safitri, alhamdulillah sekali ya Ibu Bapak, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan kita sebagai guru yang harus terus belajar untuk menghadapi anak-anak sekarang, terutama anak-anak sekarang yang semakin luar biasa ternyata. Dan itu banyak sekali PR ternyata untuk kita untuk memperbaiki setiap tindakan dan perilaku anak di kelas, dan banyak sekali hal-hal baru, terutama tadi tentang segitiga restitusi. Ya betul, restitusi itu merupakan hal yang baru bagi saya, dan semoga kita semua bisa menerapkan itu di kelas, mencoba, dan semoga berhasil. Apa yang telah Bu Safitri sampaikan menjadi bekal kita semua nanti untuk diterapkan di kelas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Safitri. Tepuk tangan lagi untuk Bu Safitri. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir menyempatkan waktunya di diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih kehadirannya. Saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di bawahnya boleh. diseminasi tentang penerapan budaya positif yang diinisiasi oleh Ibu Safitri. Dalam kegiatan tersebut, saya banyak belajar tentunya tentang disiplin positif. Apakah saya sudah mendisiplinkan siswa secara positif? Selain itu juga saya belajar tentang kesepakatan kelas, bagaimana cara siswa melaksanakan kesepakatan kelas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Dan saya juga merefleksikan diri, tipe guru seperti apa sih saya ini. Saya berharap kegiatan positif seperti ini terus berjalan sehingga kami guru-guru dapat selalu merefleksikan diri agar lebih baik lagi untuk mengajar dan mendidik siswa-siswi di sekolah. Terima kasih.